Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kajian kita judulnya yaitu 5 nasihat pelaku maksiat. Ada 5 nasihat bagi pelaku maksiat. Di dalam kitab buku kisah orang soleh, kisah-kisah orang soleh diceritakan tentang seorang laki-laki pelaku maksiat meminta nasihat kepada orang soleh, namanya itu adalah Ibrahim bin Idham. Wahai orang soleh, wahai Ibrahim, tolong saya dinasihati bagaimana supaya saya bisa menghindari perbuatan maksiat. Maka Ibrahim bin Idham memberikan 5 nasihat. Yang pertama, nasihatnya adalah jika kamu berbuat maksiat, jangan dengan rezekinya Allah. Nasihat pertama, jika kamu berbuat maksiat, jangan dengan rezekinya Allah. Lalu orang tadi tanya, wahai Ibrahim, bukankah semua rezeki itu dari Allah? Bagaimana mungkin seseorang tidak memakan rezeki Allah? Kemudian Ibrahim menyampaikan, bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat sedangkan rezekimu dari Allah? Nasihat pertama. Kemudian nasihat yang kedua, jika kamu berbuat maksiat, jangan di bumi, jangan di negeri Allah, di bumi Allah. Maka orang tadi kemudian menyampaikan kepada Ibrahim bin Idham, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin saya tidak berada di bumi Allah? Langsung kemudian Ibrahim bin Idham menjawab, bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat sedangkan kamu menempati bumi Allah? 2. Kemudian 3, jika kamu berbuat maksiat, jangan sampai terlihat oleh Allah. Nasihat ketiga. Maka kemudian orang tadi bertanya pada Ibrahim, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin saya tidak terlihat dan dilihat oleh Allah? Lalu dijawab, bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat sedangkan kamu senantiasa dilihat dan dalam pengawasan Allah? Yang ketiga. Yang keempat, jika datang malaikat Israel yang akan mencabut nyawamu, mintalah kamu tunda kematianmu.
Maka kemudian orang tadi menyampaikan ke Ibrahim, bagaimana mungkin wahai Ibrahim saya bisa menahan, meminta tunda malaikat Israel, sedang kematian itu sudah ditentukan. Lalu bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat, sedangkan ketika datang kematian kamu tidak berdaya, tidak bisa untuk menahan malakul maut. Kemudian nasihat yang kelima, yang terakhir, jika malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik mengajakmu untuk masuk ke neraka, maka kamu jangan ikut, tolaklah malaikat itu. Maka orang tadi kemudian tersungkur menangis, kemudian setelah itu bertobat kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang soleh, yang senantiasa terus beribadah. Ini cerita yang saya baca di dalam kisah para orang soleh, dan cerita ini mungkin juga pernah ada yang mendengar. Mari kita bahas 5 nasihat daripada Ibrahim bin Idham ini yang mungkin bisa menjadi bekal kita untuk semakin waspada, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah bahwa semua rezeki itu adalah dari Allah. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini Al-Quran yang pasti benar. Bukan mutakin dari kalau kita mengawai bafi. Al-Quran itu tidak ada keraguan dan pasti benar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Karena itu ada istilah ilahut, rabbut. Kalau ilahut itu adalah Allah al-ma'bud yang disembah. Karena itu di dalam bertauhid, di dalam bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah al-ma'bud illallah, itu ilah. Sedangkan kata ilah, Tuhan selain ilah itu adalah Rabbun. Rabbun itu khaliquhu wa murabbihi wa mudabbirul umurahu, yaitu Allah yang khaliq, yang mencipta, khaliquhu wa murabbi, yang mengatur, wa mudabbir, yang memelihara, murabbi, mudabbir, mengatur. Jadi semua makhluk ini diciptakan oleh Allah, tidak hanya diciptakan, tapi dipelihara dan diatur kehidupannya. Semua makhluk di muka bumi, baik tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia, makhluk Allah semuanya ini adalah sudah diberikan kehidupan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kemudian dipelihara kehidupannya mulai kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, kembali kepada Allah. Karena itu dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah
wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu orang kafir, kaifa guna bina, kamu ingkar kepada Allah? Kok bisa-bisanya kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kamu itu tidak ada, mati yang pertama. Hal ata al insani fi minat tahrilam yang saya amatu, belum disebut dianggap mati. Kaifa guna wa kuntum amwatan fa ahyakum, kita dihidupkan, ini hidup yang pertama. Supaya hidupku kemudian dimatikan di alam barzah, mati yang kedua. Supaya hidupku kemudian dihidupkan yang kedua. Supaya ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Ini. Jadi Allah itu adalah Rabbun. Karena itu di dalam memuji kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang patut dipuji itu adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di alam. Ya, jadi itu di dalam pujian kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua makhluk ini sudah dijamin kehidupannya oleh Allah. Ada yang diberikan berlebih, ada yang cukup, ada yang mungkin agak kurang. Kalau terkait dengan rezeki finansial, tapi rezeki itu tidak ada finansial, kesehatan, kemudian juga keluarga yang sakinah, maka semua ini adalah dijamin oleh Allah. Ada yang diberi kemampuan untuk berbicara, dan dengan bicara itu kemudian dapat menghidupi. Ada yang punya kemampuan skill macam-macam, Allah memberikan kemampuan kepada makhluknya. Yang intinya adalah Allah memberikan rezeki. Tetapi manusia diharuskan untuk berusaha. Inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubah nasibnya sendiri. Al-Quran sudah memberikan dorongan kepada kita untuk struggle for life. Kenapa? Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu betul-betul merubah. Ini adalah spirit yang besar bagi kita umat Islam untuk berkemajuan. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah satu kaum, Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak mau merubah diri sendiri. Karena itu maka kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas itu adalah menjadi semangat bagi umat Islam untuk merubah nasib. Karena Allah tidak akan merubah nasib kecuali kita merubah diri sendiri. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan lupa nasibmu di dunia. Bapak dan Ibu, Allah telah menjamin memberikan rezeki, tetapi kita harus betul-betul struggle for life. Tetapi meskipun demikian diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang yang beriman diberikan panduan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah karena kesibukanmu di dalam bekerja mencari harta, janganlah karena kesibukanmu di dalam mengurus keluarga sampai melupakan kamu untuk ingat kepada Allah. Jadi ada warning dari Allah, silakan bekerja semaksimal mungkin dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian tetapi sudah diwarning oleh Allah, jangan sampai kamu bekerja siang malam lupa kepada Allah, lupa untuk beribadah kepada Allah. Itu godaannya. Wakal hayat tututnya ilmu mata guru. Kehidupan dunia ini adalah permainan, sehingga kadang-kadang karena semangat di dalam kehidupan dunia, maka tingkatkan jangan sampai kesibukanmu di dalam mencari harta, kesibukanmu di dalam mengurus keluarga, latuh hikum awal an dzikrillah, sampai lupa kepada ingat kepada Allah, lupa wis isu sore ono atan wis atas. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena kesibukan di dalam urusan dunia, kesibukan di dalam urusan keluarga, urus keluarga, sampai lupa ibadah kepada Allah, maka fa ulaika humul khasirun. Itu yang termasuk orang yang rugi. Jadi kita diinformasikan oleh Allah, Allah memberikan rezeki, semua ditanggung oleh Allah. Tetapi Allah menganjurkan masing-masing merubah nasib, karena Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali orang itu punya semangat untuk merubah dirinya sendiri. Maka sebetulnya Islam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam beribadah, termasuk adalah tolakul ilmi, mencari ilmu adalah bagian dari ibadah, bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena di dalam putusan tarjih yang dimaksud dengan ibadah, al-ibadatu at-taqarrub ila Allah bimtisali awamirihi wa sinabi nawahihi wal amali bima'ati nabi sahih. Rumusan ibadah itu adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wa sinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, wal amali bima'ati nabi sahih, dan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh syarat, yang dibolehkan syarat. Karena itu maka termasuk mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah, termasuk bekerja adalah bagian dari ibadah. Tetapi diingatkan, jangan sampai karena sibuk kesibukan dunia maka lupa kewajiban kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan taat dan menjauhi larangannya. Itulah yang senantiasa diajarkan, ya. Karena itu maka Muhammadiyah ini adalah berkemajuan, ya, agar supaya warganya betul-betul berpikir maju, ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi itu maka tidak mungkin. Di dalam Al-Quran juga disebutkan surat Al-Baqarah ayat 168 tidak salah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Semua manusia ditujukan pada semua manusia. Ya ayyuhan nas
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang ada di bumi. Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan, hewan. Semuanya ini adalah untuk keperluan manusia. Karena itu maka dipersilakan, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, di muka bumi. Tapi dengan syarat halalan thayyiban. Ojo nyolong, dengan cara yang halal. Tidak hanya halal, tapi dengan baik. Tidak boleh kayak pinek, harus dengan kerja ikhlas, kerja tuntas, cerdas, dan juga kerja ikhlas. Maka itu adalah Islam sangat mendorong umatnya untuk berkemajuan, untuk senantiasa bersemangat di dalam mencari rezeki. Dan tidak mungkin semua rezeki adalah dari Allah. Karena itu maka kalau kamu berbuat maksiat, jangan dengan rezeki Allah. Ya tidak mungkin. Maka bagaimana mungkin wahai Ibrahim saya mencari mendapatkan rezeki tidak dari Allah? Maka apa nasihat Ibrahim? Bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat kepada Allah sedangkan rezeki kehidupanmu itu adalah dari Allah? Kemudian yang kedua, ini rezeki tentang itu panjang ya, kita singkat saja seperti itu. Yang penting adalah kadang-kadang kita itu dilemahkan. Wis itu penting, sepenting akhirat. Tidak begitu. Jadi kita hidup di dunia, kita juga harus bersemangat. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah nasib sendiri. Karena itu maka kita dorong umat ini untuk senantiasa struggle for life, sehingga berkemajuan. Kemudian yang kedua, kalau kamu berbuat maksiat, jangan di bumi Allah. Bagaimana mungkin wahai Ibrahim saya tidak di bumi Allah, tidak di negeri Allah? Semua manusia ini menempati bumi Allah. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa ji'il basara karratain yang qalib ilaikal basara wa hasir. Surat Al-Mulk. Allah yang menciptakan langit yang 7 penuh dengan kesempurnaan. Kamu tidak akan melihat celah sedikit pun adanya kelemahan, kejanggalan di dalam ciptaan Allah. Jadi semua bumi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Yang Allah menyediakan untukmu bumi sebagai firas. Was samaa'a binaan. Atapnya adalah langit. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi semua apa yang ada melata di bumi Allah ini adalah menempati bumi Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li ulil albab. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam, la'ayatin li ulil albab, adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Wah, dasar. Ya, jadi coba bayangkan seandainya bumi itu siang terus atau malam terus, tidak akan ada kehidupan. Allah
ya, berputar, posisinya miring, ya, perputaran, ya. Ini setiap hari satu putaran 360 derajat, ya. Sehingga setiap jam itu 15 derajat, ya, 15 derajat. Jadi kalau kita Indonesia punya 3 waktu, ya, bagian barat, tengah, dan timur, karena 45 derajat, sehingga setiap 15 1 jam berputar 360 derajat, itu 24 jam. Dan perputaran itu sudah pasti, ya, sudah diketahui, tidak akan meleset. Bumi berputar pada dirinya sendiri, kemudian bulan berputar pada bumi, dan bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari, sehingga ketika posisinya bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu, maka itu kemudian disebut dengan gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Semua itu ada ciptaan Allah. Tidak mungkin, ya, kita tidak berada di bumi. Bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat sedangkan kamu berada di bumi Allah? Ini yang kedua. Yang ketiga, nasihat. Bagaimana mungkin kamu, kalau kamu berbuat maksiat, jangan sampai dilihat oleh Allah. Bagaimana mungkin, wahai Ibrahim, saya berbuat maksiat tanpa terlihat oleh Allah dan dilihat oleh Allah? Di dalam surat At-Taghabun ayat 4, Allah berfirman, Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang menjadikan, Allah yang memelihara, yang mengatur peredaran langit dan bumi, mengatur kehidupan. Tentunya Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu ungkapkan. Wallahu 'alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi setiap detak jantung kita, ya, setiap tarikan nafas kita, maka di bawah pengetahuan Allah. Tidak ada sedetik pun dari kehidupan kita tidak di bawah pengawasan pengetahuan Allah. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mendampingi kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan manusia dari ucapan, tindakan dan perbuatan, maka dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maha rahman Allah. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Wa inna 'alaikum lahafidin. Dan atas kalian itu ada penjaga, masing-masing kita. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibaratnya CCTV, Pak, ya. Kalau di masjid sekarang hampir semuanya CCTV, ya. Maka semua apa yang dilakukan itu bisa diputar kembali. Kemudian Allah Maha Rahim. Setiap perbuatan baik, malaikat Raqib ini langsung nyatat 10 kali, ya. Langsung selalu. Tetapi setiap perbuatan jelek akan dicatat sekali. Itu adalah man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan perbuatan baik, falahu asru amsaliyah, maka malaikat Raqib akan mencatat 10 kali.
langsung berat. Ya. Begitu seseorang Allahu Akbar bergegas majelis langsung dicatat oleh malaikat raqib. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misluha. Dan barang siapa yang datang kepada Allah melakukan perbuatan jelek, maka akan dicatat sekali. Itu pun malaikat atid tidak langsung. Kalau kebaikan langsung dicatat, kalau kejelekan tidak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu malaikat menuju ketika seseorang berbuat kekhilafan, kejelekan ditunggu. Ketika kemudian astagfirullahaladzim, ya Allah, nanti kok saya marah-marah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah saya. Gak dicatat kalau malaikat atid. Jadi tidak langsung. Kalau raqib langsung. Niat baik raqib sudah dicatat satu. Niat jelek tidak dicatat sama atid. Ketika niat jelek itu dilakukan dicatat satu. Ketika niat baik di niatnya saja dicatat satu. Tapi tidak. Nah, catatan-catatan ini nanti ya, dilaporkan kepada Allah. Tapi itu alhamdulillah ya, kita ini diberikan kesempatan untuk mengedit. Tadi dibacakan oleh Pak Mas Rudin, ya, yaitu apa? Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jelas Bu. Ini perintah gembira khusus kepada orang yang beriman. Wahai yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebesar-besarnya, sebenar-benarnya. Asal hukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapus kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau Bapak dan Ibu lihat sinetron, ya, itu adegan itu kadang diulangi berkali-kali sampai habis baru selesai. Maka alhamdulillah kita punya ya media untuk ngedit, yaitu dengan taubat. Di dalam buku yang Shalihin bab taubat, Rasulullah SAW bersabda, "Allah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah." Demi Allah, saya ini beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari lebih 70 kali. Bahkan di dalam ayat yang lain dan hadis yang lain kata marah 100 kali. Beliau dibimbing oleh wahyu. Mayatiku anil hawa idwa ila wahyuha. Apa yang diucapkan bukan berasal dari hawa nafsu, tapi adalah bimbingan wahyu. Tidak pernah berbuat salah, tapi beliau memberikan contoh kepada umatnya 100 kali, lebih dari 70 kali istighfar dan taubat kepada Allah. Mengapa harus istighfar dan taubat kepada Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min idza adzaba dzamban kana nuqtatun sauda fi qalbi. Fa in tabawasta tabassuqa qalbu wa idza bazata kata qalbu. Wa dzalika amr kama qala Allah Ta'ala, "Barrona al-qulub makan yang barrona al-qulubihim makanu yaksibun." Sesungguhnya seorang mukmin, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat salah, maka akibat berbuat salah akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Apabila istighfar bertaubat kepada Allah, bintik hitam itu hilang, hatinya menjadi jernih kembali. Tetapi sebaliknya, apabila enggan untuk istighfar dan bertaubat, maka apa yang terjadi, hatinya lama-lama penuh dengan bintik hitam. Dan itu yang disebut dengan menutup hati, sebagaimana firman Allah, "Barrona ala
qulubihim. Maka yang sebut Allah, tetapi Allah menutup hati mereka bukan karena Allah berbuat zalim, tapi karena mereka menutup hati mereka sendiri dengan perbuatan maksiat terus menerus dan enggan untuk bertaubat kepada Allah. Ini karena itu di dalam surat Kahfi itu disebutkan orang-orang kafir ketika menerima catatan kaget. Malihadar kita, layu biru sogirota bala kabirota ila absohan. Wajatu ma'amil hafiro, balai kebulau bukaan. Serahkan, ini catatan apa? Kok semuanya ada? Semuanya ada yang jelek, yang baik, apa yang besar. Semua dan diakui. Dan orang kafir tidak punya kesempatan untuk mengedit, karena orang kafir itu kebaikannya tidak diterima. Bapak yang tadi berorang Islami bilang, "Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang beragama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, kebaikannya tidak akan dinilai, ya hanya dibalas di dunia saja, tapi Allah dibalas di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang merugi. Nasihat yang keempat yaitu tadi, kalau datang kematian maka minta tunda. Bagaimana mungkin minta tunda? Karena apa? Kematian itu idza ja'a ajaluhum la yastaqimun asatan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematiannya maka tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Jadi malaikat Israel ini sudah bimbingi kita semua. Begitu ada perintah itu apa waktunya datang, sudah layas takdimu asatan walayas takdimu, tidak akan bisa ngusik aku dulu siap. Layas takdimu asatan, tidak bisa minta diakhirkan sebentar, tunggu wahai malaikat Israel satu hari saja. Walayas takdimun, dan tidak bisa diajukan. Kadang-kadang lucu, ada orang yang mau bunuh diri gagal terus, tidak mati-mati karena memang belum waktunya. Jadi kematian, kul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, innal mauta allati tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan datang kepada kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan menjelaskan, memberikan nilai kepada kamu apa yang kamu lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Walau kuntum fi burujin musayyadah, dijaga sultan, dijaga semua penjaganya, semua ditutup, tidak ada celah untuk masuk. Maka ketika waktu kematian, Israel pasti akan datang. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Karena itulah maka kenapa kamu berbuat maksiat, sedangkan ketika akan datang kematian kamu, maka akan datang. Bisa jadi kamu sebelum bertaubat sudah datang kematian. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah nasihat, kalau malaikat Zabaniyah Malik mengajak kamu untuk masuk ke neraka, maka jangan mau ikut. Bagaimana mungkin? Di dalam surat Az-Zumar ayat 71-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi al-kafirin. Kila qulu abwaban jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabirin. Surat Az-Zumar ayat 172. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dipaksa digiring masuk surga, masuk neraka dengan berombongan. Hatta idza ja'uha, ketika sampai ke surga, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka. Sampai neraka dibuka pintu neraka oleh malaikat pejabatnya, malaikat Malik. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, penjaganya itu disebutkan di dalam surat Tahrim ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna wa ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka, di mana penjaganya itu sangat sadis, tidak bisa disokok dan hanya akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu penghuni neraka siksa yang seperti-petinya, bayar lalu namanya baru dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka ketika orang kafir ini sampai ke pintu neraka, ketika abwabuha wa lalu khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Hewan kafir, kamu kok kesini? Bukankah dulu di dunia kamu sudah diingatkan oleh para nabi dan rasul, diingatkan oleh kitab suci yang telah diberikan Allah bahwa nanti orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran itu hanya ada satu yang langsung disebutkan ya ayyuhalladzina kafaru. Jadi saya cari ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya ada satu, yaitu di dalam surat Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina kafaru la taqtadiru yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Di dalam Al-Quran, dan itu pun adalah firman Allah kepada orang kafir yang nanti ditujukan di akhirat. Jadi bukan untuk sekarang. Wahai orang kafir, sudah tidak ada udur. Sekarang kamu akan menerima balasan atas perbuatan. Apa balasannya? Yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Wabtazul yawma yawmul mujrimun alam ahadakum ya bani adam ana ta'budu syaitan innahu lakum wa anibudu dihala siratum mustaqim wa qad adalla bikum jibilan kasiro awlam takunu takilun hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ini loh neraka jahanam yang dulu dijanjikan kamu di dunia. Islauhan yawma bima kuntum takilun, masuklah kamu ke dalamnya. Maka kita bulu abu-abu jahanam, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka. Akibat apa? Perbuatanmu. Dan orang kafir itu apa disebut fabrik sama selalu takabir, tempat sejelek-jeleknya bagi orang yang sombong. Jadi orang kafir itu orang sombong karena diciptakan oleh Allah tidak beribadah kepada Allah. Maka mereka menyesal. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Ya Allah, dulu saya sudah mendengar, tapi saya tidak taat. Waqalu, kemudian mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Ya Allah, seandainya dulu saya mendengarkan, saya patuh ajaran tauhid yang berlalu Rasul. Waqalu law kunna nasma'u ma kunna fi ashabi sa'id. Kami tidak akan masuk neraka sa'id. Bapak dan Ibu, ini 5 nasihat ya, yang barangkali bisa menjadi nasihat pada kita, karena desain manusia itu senantiasa berbuat salah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu adabal khotoh, semua Adam
ini setiap saat berbuat salah. Karena memang desain manusia itu makhluk kotor manusia, tempatnya salah dan lupa. Tetapi wakil kotorin atau waduh. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Karena itu tiga, ya, saya berikan pada diri saya sendiri juga para sahabat panjang semua, yaitu yang perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, atau yang panjang astagfirullahaladzim ala la ilaha illallah kayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ini kalimat syukur ini tidak hanya untuk dunia. Ketika orang mukmin dimasukkan ke dalam neraka, apa surga apa? Waqul alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih bisa ke masjid, alhamdulillah masih bisa makan. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah keluarga baik-baik saja, anak-anak baik-baik saja. Wah. Terus alhamdulillah memperbanyak istighfar, alhamdulillah, dan kemudian sholawat, bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap jalan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man sholla alayya sholatan sholatu asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalas dengan 10 sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah, wahai orang yang beriman, bersolawat kepadanya. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah adalah memberikan ampunan kepada Rasulullah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah membuatkan ampun, sedangkan kita umatnya adalah penghormatan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa risalah tauhid kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri, bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.